Tuhan, tadi lagu yang terakhir begitu besar kasihnya kita pada semua orang percaya. Saya mau berceritakan inilah Jumat Agung tentang kematian kita. Di sinilah kita mau bicara tentang Yudas. Firman itu ditafsir bermacam-macam. Jadi bukan ini salah itu, mana yang benar. Saya mau bicara tentang Yudas. Siapa itu Yudas? Apa saya seperti Yudas? Nama saya bukan Yudas, tapi karakter saya seperti Yudas. Siapa itu Yudas? Rasul. Kita ingat rasul, murid Tuhan. Kenapa Tuhan mati itu kan sudah rencana Allah? Kenapa kok nggak pakai orang yang duniawi? Kenapa harus pakai murid Tuhan yang 3,5 tahun nempel sama Tuhan? Menjadi rasul juga, menjadi pengkhianat. Masalah hidup ini, karena hidup itu penting, tanam makan untuk hidup. Jadi ada bahasa, ada 3 tak, harta, tata, dan wanita. Dan inilah masalah 3 inilah menjadi problem di dalam kehidupan kita. Siapa yang profesi masalah ini? Ahli Taurat. Yang bunuh Yesus. Yang mengkhianati Yudas sebagai pengkhianat. Apakah Yudas juga tidak dikhianati? Inilah tahu tua di dalam belakang. Yudas itu juga dikhianati. Menghasil apa? Uang. Di dalam Matius 6 ayat 24, janganlah kamu mengacu pada dua tuan. Jangan kamu mengacu pada Allah dan Mammon. Kita nggak bisa, kita percaya mau ngomong sama Allah, mau bersama kita, tapi kita mengenai sama Tuhan nggak suka. Makanya Ibrani 13 ayat 5. Jadilah kamu hamba, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, kita harus menjadi hamba Allah. Ya, tapi kalau kita mau menjadi hamba, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyertai kita. Kita nggak capek. Ibu-ibu, sama dari ibu-ibu pertama. Ibu itu adalah penolong. Ya, ibu itu penolong. Bukan kalau suami itu yang bersalah, itu sudah lumrah karena ada penolong. Makanya suami jangan sombong, ada penolong. Tapi penolong juga jangan sombong karena ada Tuhan. Ini kebalik. Kalau penolong jadi sombong, Tuhan paling benci dengan orang sombong. Tuhan juga benci dengan orang pelit alias orang egois. Nah, ibu-ibu yang sini, saya membagikan. Kalau sadar bapaknya pelit, jangan ibunya ikut pelit. Jangan hidupnya egois. Katanya mau masuk keluarga alam, tapi bapaknya pelit, ibunya juga egois. Didukung sama-sama pelit. Makanya perlu dibohongi. Apa bohong itu dosa? Kalau pembohong itu dosa. Tapi kalau bohong untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menyelamatkan suami yang pelit tadi, yang egois, Tuhan akan menyelamatkan. Di mana firman? Kejadian 18. Kejadian 18 sama 17 ayat 18 ayat 10 sampai 15. Coba bayangkan. Waktu Abraham datang ditemui malaikat tahun depan kamu akan punya anak. Apa Tuhan tidak tahu Abraham itu umur berapa? 99. Sarah umur berapa? 89. Enggak mungkin. Dia sudah mati, haid sudah mati, dia enggak berdaya. Tapi akhirnya apa? Abraham dan Sarah tertawa. Tertawa, dia sudah ketemu malaikat. Enggak percaya sama malaikat Tuhan yang berbicara. Tahun depan kamu akan punya anak.
ayat 15, dua-dua itu menyangkal. Abraham dan Sarah itu menyangkal. Lebih baik Ismail aja. Begitu gobloknya kalau saya ngomong kasar begitu. Oh, malaikat Tuhan kok dibohongi. Sama ayat 15 dia menyangkal. Makanya itu, saya lagi. Bohong tidak selalu dosa. Kalau kita bohong hidup di dalam kebenaran. Ya? Harus bohong tentang kebenaran. Karena kita ingin menyelamatkan tadi kita, jangan jadi hamba uang. Ya? Kalau kita mau bohong tapi berbuatnya tidak benar, ya hancur. Contoh lagi yang paling bersalah. Tahu namanya Abigail. Abigail itu punya suami namanya Nabal. Nabal itu adalah orang yang dursila. Waktu Nabal itu menikmati berkatnya, lalu Daud menyuruh anak buahnya untuk minta bagian dari berkat. Tapi apa kata Nabal? Aku tidak kenal Daud. Kenapa kita memberikan berkat pada orang Daud yang lari dari Saul waktu itu? Tapi Abigail langsung dia sembunyi, ambil dia ngirim. Daud sudah lagi marah, mempersiapkan mau membunuh semua keluarga Nabal. Tapi Abigail datang mengambil anak buah sama Nabal, mengambil 200 berapa untuk memberikan pada Daud. Di tengah jalan dia ketemu sama Daud. Istri Daud, Abigail menyembah, minta maaf, dia memberikan persembahan. Allah itu begitu bahaya. Sembahyangnya seperti Daud. Kalau dia datang membawa ibu-ibu untuk mempersembahkan tadi walaupun dia tidak seizin dari suaminya, akhirnya Daud menerima. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabal tidak jadi dibunuh oleh Daud, tetapi dibunuh oleh Tuhan langsung? Inilah kita harus bangga. Jadi katanya bohong nggak berdosa. Kenapa Abigail dibunuh sama Nabal? Karena kemahatauan Tuhan. Nabal itu tidak bertobat. Bisa-bisa Abigail akan dibunuh. Karena Nabal itu orang yang durjil. Nah disinilah kembali. Kita kalau itu firman itu dilakukan. Abigail setelah Nabal dibunuh, dia menjadi siapa? Diambil menjadi istri Daud. Daud itu siapa? Menjadi istri raja. Dan bukan cuma Abigail yang diambil menjadi istri raja. Pembantunya Abigail juga diambil menjadi istri raja. Anaknya di mana? Istrinya pembantunya Abigail, dia orang yang setia melakukan firman, akan menjadi anak menantu raja. Apalagi Abigail menjadi anak raja. Inilah kita ngomong, kita menjadi anak-anak raja. Itu perbuatan kita apa? Sudahkah kita menjadi berkat? Bisa menjadi saksi-saksi Kristus? Ini yang saya bagikan pada kita. Ibu-ibu, jangan takut bohong. Bohong di dalam kebenaran. Kita peduli di dalam gereja, walaupun gereja kecil. Kalau kita ngomong memusuhi Tuhan, tapi nggak peduli dengan gereja, nggak peduli dengan penginjil, nggak peduli dengan panti asuhan, apakah kita betul-betul bisa masuk ke surga, masuk di dalam keluarga Allah? Inilah yang pertanyaan dalam kita. Jangan kita ngomong cukup percaya cukup. Matius 7:21 sampai 23. Tidak semua orang yang percaya semua masuk di dalam mereka. Melainkan orang yang melakukan firman Tuhan akan masuk di dalam Tuhan. Itulah kembali yang saya bagikan untuk sementara. Ya, kita harus bisa punya iman. Kita harus bertindak. Kita harus melangkah. Itu apa yang saya saksikan. Saya mengucap syukur kalau Tuhan berikan satu istri yang baik, istri yang bersih. Saya juga lakukan ini firman pada sini. Saya mendengar ada penginjil. Banyak sekarang itu gereja penghematan karena keadaan di Indonesia tidak ada langsung
Jadi ada penginjil itu sudah kurang ada perhatian. Lalu teman saya dari Surabaya mendengar, Pak hari ini. Akhirnya saya bersetuju dengan istri saya. Oh, istri saya peduli. Dari situlah saya dan istri saya melangkah. Saya tidak tahu penginjil itu siapa, orangnya siapa, saya nggak peduli, hanya cukup mendengar. Kita melakukan firman. Ya, kita juga nggak kenal Yudas, kita cuma mendengar Yudas. Ya, kita mendengar. Ada teman juga waktu dia kayak hidupnya cuma punya sepeda motor, karena dia peduli melangkah. Ada persekutuan tidak punya organ, dia berikan rukun, walaupun organ itu utang. Tapi akhirnya dia diberkati sama Tuhan. Makanya itu kalau kita perhatikan sesuai di dalam Amsal 19 ayat 17, kalau kita memberkati orang yang berterima kasih apa? Tuhan. Ada dua orang itu berterima kasih, Tuhan juga berterima kasih. Makanya di Amsal 22 ayat 9, kami diberkati karena peduli dengan orang miskin. Peduli dengan mesir kan itu berkati. Kalau kita hidupnya kita tidak peduli dengan gereja, tidak peduli, apa kita mau diberkati dengan berkat damai sejahtera yang damai? Kita mau hidup itu mau diberkati hidup yang sekarang dan yang akan datang. Jangan sampai itu Matius 7:21 ya 23 menimpa saya. Orang percaya, pokoknya percaya masuk ke surga. Surga yang mana? Nanti seperti Taurus itu, nanti kalau dia mati akan ketemu bidadari. Bidadari siapa? Itulah penyesatan. Makanya Zakaria 8 ayat 13. Lalu dulu kita dikutuk, kita mau diselamatkan, kita harus menjadi berkat. Intinya harus menjadi berkat. Kalau kita tidak menjadi berkat, sama dengan Yudas gitu saja. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati.